Jadi ini kita record supaya nanti kawan-kawan kita yang tidak bisa bergabung bisa menonton kembali nanti videonya. Di video ini akan saya kirimkan di grup ya. Kita tunggu agak 4 menit lagi. Kalau sudah 4 menit kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nanti kawan yang lain bisa Hmm. nyusul. Bisa nyusul. Karena berhenti dari sebentar hujan sekarang hujan lagi kan. Oleh Bapak Ibu yang sudah bergabung, boleh di on-kan kameranya, dihidupkan kameranya. Supaya nampak kan yang mana Ustaz Rahman itu, yang mana Pak Andre itu gitu kan. Jadi kita kan belum pernah berjumpa gitu kan. Kita kan ta'aruf nih, ta'aruf akademik ya. Sambil nanti mendengarkan teknis perkuliahan. Teknis perkuliahan. Pak Irfan, udah ada Pak Irfan? Nah, Ustaz, Pak Ketua, minta izin bentar lagi men-setting dengan Vina untuk akun Syakat ya, Pak. Sebentar aja, Pak. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak. Ya, Kebetulan mati jaringan tadi, Pak Dota. mati tadi. Mati kesempat sebentar. Hmm. Maka hilang tadi jaringannya. Ya, ya, ya. Di jam 8:10 di jam saya. Atau Irfan, Bapak aja yang buka pan? Boleh, Pak. Nah, Alhamdulillah. supaya nanti kan dengan waktu apa kan bisa beransur nanti ya. Coba diapain Boleh. juga ya, diingatkan Pak Yasan ya. Pak Yasan Oke, ya. Pak Yasan barusan WA nih, Pak. Insya Allah Bapak bergabung Zoom, Pak. Walaupun hujan lebat. Semangat. Baik, kita izin kita mulai Bapak Ibu ya. Sambil mungkin nunggu kawan karena juga ini di-record kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang sama kita muliakan yang telah bergabung di grup kita ini, Bapak Ketua Program Studi Magister S2 Pendidikan Agama Islam STAI Al-Kifah Riau, Bapak Dr. Marzuki EPDI, bersama Bapak Sekretarisnya, kemudian yang kita hormati, yang juga telah bergabung di Zoom ini, Bapak Wakil Ketua 3 Bidang Mahasiswaan, Bapak Dr. Perlindungan Simbolon, kemudian Ibu dosen kita, Ibu Dr. Sriwayuni MPD, kemudian kepada seluruh mahasiswa baru, ya mahasiswa baru program magister Pendidikan Agama Islam STIL Riau yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini dengan suasana yang dingin diiringi dengan cuaca rintik-rintik hujan
plus mungkin ada yang hujan lebat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama sehingga pada hari ini kita bisa kembali berjumpa melalui dunia maya ini Bapak Ibu, melalui aplikasi Zoom Meeting, pertemuan kita yang kedua bagi yang mungkin mengikuti ta'aruf akademik pertama kemarin. Ini adalah pertemuan kita yang kedua melalui Zoom Meeting, yakni kegiatan ta'aruf akademik untuk mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam STAI Al-Riau bersama Civitas Akademika. Kemudian salam dan salam kita sampaikan buat junjungan alam, yakninya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum Allahumma ya sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, terlebih dulu kami ucapkan selamat datang kembali di Zoom ini, yakni dalam kegiatan ta'aruf akademik untuk persiapan perkuliahan tahun akademik 2025-2026. Agar kegiatan dan acara kita pada hari ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami Bismillahirrahmanirrahim. hormati, sebelum kami melanjutkan untuk rentetan acara berikutnya, kami akan menyampaikan sedikit kata pengantar. Yang pertama, Bapak Ibu, lebih dahulu kami sengaja membuat Zoom ini, kegiatan Zoom ini pada malam hari dan waktunya setelah sholat Isya. Kenapa begitu? Yang pertama alasannya kami yakin dan percaya Bapak Ibu ini adalah orang-orang sibuk. Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang sudah bekerja. Jadi kalau diambil waktu pada siang hari mungkin agak sulit, maka kita buat pertemuan ini pada malam hari ini. Kemudian juga kenapa jam 20? Ya karena ini kami lihat dan kami yakin dan percaya sekali rata-rata Bapak Ibu para ustadz ustazah ini adalah para dai-daiyah, ya para ustadz ustazah. Mungkin banyak kegiatan maghrib menjelang Isya, makanya setelah sholat Isya baru kita adakan. Jadi mohon maaf kalau sekiranya Bapak Ibu kegiatannya Zoom-nya kita buat pada malam hari ini. Pada malam maksudnya. Kemudian juga kenapa kita gunakan Zoom, kenapa enggak tetap muka? Karena kami yakin Bapak Ibu tidak akan bisa hadir semuanya ketika diundang secara tetap muka ke kampus. Ya. Makanya kita buat melalui Zoom meeting ini. Kemudian juga Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan bahwa insya Allah perkuliahan kita akan kita mulai segera. Nanti disampaikan teknisnya secara langsung oleh Pak Kaprodi. Kemudian nanti akan disampaikan kurikulum itu yang seperti apa, sistem perkuliahannya, kemudian siapa-siapa dosen yang akan mengajar. Karena Bapak Ibu nanti untuk yang tenaga pengajarnya ada nanti yang memiliki jabatan fungsionalnya profesor dan doktor. Jadi yang mengajar itu nanti Bapak Ibu profesor dan doktor. Dan mayoritas nanti Bapak Ibu mengajarnya dalam bentuk tim teaching. 2 orang dosen sekaligus. Bisa saja nanti sekaligus masuk dosennya berdua atau bisa saja nanti perkuliahannya atau masuknya secara bergantian. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ilmunya semakin paten ya. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu ilmunya sudah paten semua, dah hebat semua. Namun ini untuk memperkuat keilmuan kita. Kemudian juga Bapak Ibu pesan kami karena kebetulan saya langsung sebagai pimpinan, pesan kami untuk bagi yang belum membuat akun untuk segera membuat akun. Bagi yang mungkin yang masih belum paham cara membuat akun, maka nanti akan dipresentasikan nanti cara membuat akunnya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti ketika kita sudah membuat akun, terbit NIM-nya
bisa masuk datanya di PDDikti. Ya, masuk datanya di PDDikti dan juga nanti bisa akan masuk datanya melalui Siakat, sistem akademik. Jadi kita semuanya by online sekarang menggunakan Siakat. Jadi nanti kita bisa melihat nilai kita melalui Siakat, kemudian nanti bisa kita mengisi KRS melalui Siakat, perbaikan nilai melalui Siakat, kemudian juga nanti dosen input nilai juga melalui Siakat. Namun di awalnya itu mahasiswa harus sudah memiliki NIM. NIM itu bisa didapatkan ketika kita sudah membuat akun. Akun itu bisa dibuat ketika sudah memulai bayar uang pendaftaran ya, minimal uang pendaftaran dulu Bapak Ibu ya. Untuk SPP masih ada waktu untuk menyicil. Jadi kami mohon supaya nanti Bapak Ibu agar segera yang belum membuat akun segera membuat akun. Kemudian Bapak Ibu yakinkan diri kita, kita harus berpikir positif, positif thinking, ya optimis. Kita ini berniat untuk menambah ilmu dan berbagi kepada teman-teman. Ya, karena kami yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau ilmu sudah tidak diragukan lagi, karena pengalaman di lapangan menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi ustazah, penyuluh dan sebagainya, tidak perlu diragukan lagi. Namun meskipun demikian perlu ya, perlu kita sharing, berbagi dan menambah ilmu kembali. Karena menuntut ilmu itu dianjurkan kepada kita sebagai muslim, baik laki-laki maupun perempuan sampai yang lahat kita wajib untuk menuntut ilmu. Yakinkan kita kuliah ini memang niat untuk menuntut ilmu. Kemudian dalam perkuliahan kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya targetkan nanti bisa tamat tepat waktu. Jadi Bapak Ibu, semester 4 atau 2 tahun harus sudah mendapatkan gelar magister pendidikan. Ya, amin. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti teori kita nggak banyak. Kita teori sedikit. Nah, nanti semester 1 teori sedikit, semester 2 sudah diperbolehkan seminar proposal. Semester 3 sudah siap untuk ujian uh, tesis. Tesis namanya S2-nya tesis. Kemudian semester 4 itu sudah ujian tesis ataupun sudah bisa nanti wisuda. Jadi cukup S2-nya 4 semester atau 2 tahun saja. Kemudian juga Bapak Ibu, karena kita masih buka uang pendaftaran, bagi teman-teman yang ingin lanjut S2-nya di Alkifayah akan kita buka ya, tetap masih kita terima. Terakhir dari kami Bapak Ibu, karena ini akan banyak pertanyaan, bagaimana dengan akreditasi kita? Akreditasi kita karena ini adalah prodi baru, kita sudah mendapatkan akreditasi minimum, ya, akreditasi minimum. Kemudian nanti Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk di semester 1, mulai perkuliahan, maka nanti pihak prodi dan pihak kampus akan mengajukan borang ke Ban PT ataupun ke Lamdik. Untuk apa? Untuk melakukan reakreditasi. Supaya Bapak Ibu sebelum nanti tamat sudah kita akreditasi gemuk atau akreditasi full. Dan target kita mudah-mudahan nanti kita mendapatkan akreditasi unggul. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu mungkin pengantar dari kami sekaligus kami sebagai pembawa acara. Kita akan pertama kita buka dengan membaca ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini sudah bergabung Pak Dr. Pandunga Simbolon. Kita minta kesediaan beliau untuk membacakan ayat suci Al-Quran kepada kita bersama untuk keberkahannya. Kepada Bapak Dr. Pandunga Simbolon kita persilakan dengan sepenuh hormat. Pak Dokter masih? Masih ketua, tapi gelap-gelap enggak apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, Pak Dokter. Satu ayat aja cukup, Pak Dokter. Enggak, ini satu surah malam ini karena hujan. Jangan. Satu surah nanti kabur kawan. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Waket 3, Bapak Dr. Perlindungan Simbolon yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tersebut dapat menggugah hati kita, dapat menambah keimanan kita, dan semoga acara kita semakin diberkahi dan semakin lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita berikutnya, yakni untuk acara kita yang ketiga. Kita dengarkan dan kita aminkan doa untuk keberkahan dan kelancaran juga kegiatan kita pada malam hari ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua 2 Bagian Keuangan, Bapak Dr. Waldi Saputra SSY MH. Kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Pak Ketua, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita, ta'aruf akademik kita ini tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta melancarkan proses perkuliahan kita di pasca sarjana ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita beristighfar, mohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walijaddina walijaddatina walimasyaihina waliazatizatina waliman hadarana waliman goba'anna walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, pada malam ini kami mohon minta pertolongan-Mu ya Allah. Tunjuki kami selalu kepada jalan-Mu. Tunjuki kami selalu untuk menuntut ilmu ya Allah.
berikan kami ilmu yang bermanfaat, sehingga kami mendapatkan keridhaan-Mu. Sukseskan kami di dunia, ya Allah. Bahagiakan kami di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Waldi Saputra SSY MH yang telah memimpin doa kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan lanjutkan acara berikutnya. Pak Yasan kita sudah bergabung? Belum? Oke. Baik, kita dengarkan arahan dan motivasi dari Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Dr. Yundri Ahyar MA. Persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak Waalaikumsalam warahmatullahi menghidupkan video ya, karena dalam perjalanan di dalam mobil nih. Alhamdulillah, al-malikul haqqul mubin, Muhammad Rasulullah, as-sadiqul wa'dul amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua kita, Pak Dr. Jalisman, SPD, MPD. Insyaallah sebentar ya lagi jadi rektor insyaallah. Amin, amin. Kemudian semati para wakil, Pak Dr. Waldi Saputra SH, Pak Syahri Ramadan. Pak Syahri Ramadan udah berangkat ke Mekah? Insya Allah berangkatnya besok, Ustaz. Udah berangkat, Ustaz. Udah berangkat. Besok. Udah berangkat ya? Udah berangkat, udah berangkat. Pak Syahri Ramadan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Pak Dr. Simbolon, MHus, mudah-mudahan sebentar lagi jadi profesor. Amin, amin. Sudah urus lektor kepala, Amin. Sedang proses diurus beliau. sedang diurus ya lektor kepala ya. Nah, mudah-mudahan lancar dan sebentar Amin. lagi jadi profesor. Amin, amin. Amin, amin. Mana yang duluan Ketua profesor dulu nanti setelah nih? saya. Ketua atau apa nih? Duluan ketua kayaknya. Duluan ketua setelah saya. Lomba ya. Lomba lah jadi profesor ya. Karena profesor itu insya Allah besar apanya itu. Income-nya dari pemerintah ya, tunjangannya. Dan pesonanya pun naik itu. Pesona, karisma. Ya kalau kita jadi profesor. Saya pindah ke jadi dosen itu sebenarnya cita-cita saya jadi profesor. Makanya saya pindah dari Kementerian Agama ke dosen. Itu sebenarnya niat saya itu. Karena di daerah saya dulu belum ada orang profesor. Di rencana niat saya sebenarnya saya yang pertama. Tapi sekarang sudah ada abang sepupu saya jadi profesor. Duluan beliau ya. Sebenarnya niatnya saya pertama. Kemudian Ketua Prodi PAI Pak Dr. Marzuki MPD ya. Mudah-mudahan juga ya cepat lektor kepalanya. Kemudian Pak Sekretaris Prodi Pak Irfan masih muda dan energik, masih panjang apanya umur usianya insya Allah beliau dan mertua beliau menunggu profesor. Mertua beliau bukan beliau ya. Mertua beliau Pak Dr. Samsiswaya ya akan mengajar juga tempat kita insya Allah sebentar lagi ya, karena kami jumpa di Masjid Istiqlal kemarin Jakarta, beliau sedang mengurus guru besarnya. Ya jadi nanti bertaburan profesor di Al-Kifayah. Amin, amin. Ini Pak Dr. Samsiswaya mertua dari
Irfan, ya. Kalau mertua kita profesor, berarti kita harus jadi profesor juga. Kalau enggak, segan kita makan bersama nanti, ya. Siap, siap. Malu kita, ya. Kalau mertua profesor kita tidak, agak apa kita, agak grogi kita menyuap nasi itu, kan? Nah, jadi itu motivasi dalam keluarga. Kalau mertua profesor, mudah-mudahan menantu juga profesor. Nah, Amin, amin. kalau ketua mertua gubernur dulu Pak Ismail Suko akan jadi gubernur Riau, ya, tapi diwujudkan oleh anaknya, ya, oleh menantunya Pak Rusli Zainal. Nah, begitu apanya, ya, pencahayaannya, vibrasi dalam hidup. Kalau dekat kita dengan gubernur, ya, mudah-mudahan kita jadi gubernur. Kalau dekat kita jadi dengan profesor, ya, mudah-mudahan juga kita jadi profesor. Dekat kita dengan orang berilmu, ya, cahayanya itu akan dapat, cahayanya. Sama dekat dengan orang penjual minyak wangi, harumnya dapat. Nah, seperti itulah vibrasi dalam kehidupan. Tergantung siapa yang kita dekat. Kalau dekat kita dengan pedagang pasar, nah jadi pedagang kita. Kemudian yang saya hormati para mahasiswa S2, Magister. Ya, ini pertemuan kita kedua sebenarnya. Ya, tetap saya dalam perjalanan, ya. Nah, pertemuan kita kedua. Ini kemarin sudah pernah kita bertemu di Zoom. Kalau mahasiswa S1 itu tatap muka pertemuannya, ya, kemarin, ya. Ini masuk S2 ini kan karena sibuk, ada dari Natuna, ya. Pak Harjono Natuna nggak hadir. Ustadz Tohir tuh dari Natuna tuh. Tohir. Ya, Natuna, ya, Pak Harjono juga, ya. Jono, Kawan Pak saya dulu, Jono. beliau di Pekanbaru, berjuang kami dulu di Pekanbaru, kemudian beliau Iya, iya. lulus, Tono ya, Pak lulus, Arjono ya. ya, lulus di Natuna sebagai di Kemenak, ya, Kementerian Agama. Kemudian banyak ini dari daerah lain, mungkin juga dari Jakarta, dari mana, ya, nanti luar biasa. Nah, luar biasa ini pertemanannya, orang-orang berilmu, ya, orang-orang berilmu yang sangat luar biasa dalam pertemanan ini, dalam integrasi, interaksi ini, dalam komunikasi ini. Insya Allah nanti kemana-mana kita eh, ada kawan kita, ke Natuna kita nanti ada Pak Tahir, ada Pak Jono, ke Jakarta kita ini. Nah, ini pentingnya kuliah. Nah, kalau sekarang saya kuliah di Jambi, banyak kawan saya dari Batam. Jadi saya ke Batam disambut oleh kawan, ya. Nah, dan bisa saya tidak membayar hotel di Batam itu, mau hotel mewah saya bisa tidak dibayar, dan pernah saya manfaatkan sekali, ya, karena kawan saya di Batam itu adalah Intel, ya, Intel, Intel, Intel Pol apa polisi, ya. Ah, kawan saya lokal, ya kan. Kalau saya manfaatkan itu sekali, cuma saya manfaatkan, kemudian saya tidak mau lagi, ya, segan saya. Tidak bayar saya hotel karena beliau itu, ya, tinggal telepon aja yang punya hotel, owner hotel, ya kan. Nah, waktu saya kuliah S3 di Jogja, kawan saya abang dari eh, Menteri, ya, Raja Juli, namanya Raja Zeldi, Menteri Kehutanan, ya, kawan saya sekamar, ya kan. Kalau saya manfaatkan itu, ya, nah, mudah, ya kan, karena abang Menteri kawan kita, ya kan, seperti itu. Jadi ini sebenarnya variatif kita di sini, ada dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, ya, macam-macam, ya. Kalau tidak salah ada dari Lampung juga ini kalau salah, ya. Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan sebenarnya bisa kita buat partai juga sebenarnya karena udah variatif, kan, dari berbagai daerah. Nah, ini, ya, ini sangat luar biasa. Jadi potensi-potensi ini, ya, kawan-kawan kita ini, jadi ini sangat berharga sekali. Jadi kita berkawan dengan orang berilmu, dekat orang berilmu, ya, berjalan bersama orang berilmu, ini
ya, sangat dianjurkan oleh agama kita. Oke, kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu nanti ketika sudah kuliah kita tentu banyak ya nilai-nilai tambah yang kita dapatkan, nilai-nilai tambah yang kita hasilkan, baik nilai tambah dari kawan-kawan kita atau dari nilai tambah dari kita sendiri. Ya. Kalau kita sendiri berjuang dalam hidup ini, itu sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Tapi kalau bersama-sama, ya, potensi-potensi pemimpin, ya, nah, potensi-potensi orang berilmu ini sangat luar biasa nanti yang kita dapatkan. Jadi kita ikuti ya perkuliahan ini nanti dengan maksimal. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Prodi dan Sekretaris Prodi ya, alur atau teknis perkuliahan. Ya, saya sangat mensupport ini ya. Karena untuk menyambut ini juga ruangan untuk S2-nya spesial ya, ber-AC dibuat. Kalau perlu nanti ada juga nanti Spencer di situ, kopi di situ bagi mahasiswa yang tatap muka. Ya. Tapi kalau yang online itu buat kopi sendiri di rumah masing-masing. Ya. Bagi yang online boleh sambil ngopi juga kuliah. Kan? Jadi kemudian yang online nanti itu kesepakatan dari kawan-kawan. Kalau mau dia offline sesekali itu silakan saja. Itu fleksibel saja, itu kesepakatan. Atau umpamanya walaupun dia ada sebagian yang online, sebagian tetap muka tapi buat layar nanti seperti conference, itu bisa juga. Ya. Jadi itu kondisional saja. Dibuat seperti itu supaya nanti memudahkan semuanya untuk kuliah. Jadi sebenarnya S2 ini bukan hanya kalau untuk ilmu sebagian memang sudah dalam ilmunya. Bisa saja ilmu lebih dalam ilmu yang S1 daripada S2. Tapi secara strategi, ya, secara kebaharuan, itu lebih unggul yang S2. Lebih unggul yang S2. Kadang-kadang orang ini pandai, dia umpamanya baca kitab, ya, Qiraatul Kutub, pandai baca kitab. Tetapi karena dia tidak ikuti perkuliahan, tidak ikuti perkembangan teknologi yang terbaru, tak pandai dia chat GPT, ya kan, artificial intelligence, ya, jadi ketinggalan. Ya rupanya orang yang tak pandai baca kitab, mudah dia sekarang mendapatkan ilmu dari kitab-kitab lama itu, walaupun dia tidak pandai nahu sorobnya, qawaidul lughahnya. Nah, tetap dia bisa, walaupun dia dari umum. Kenapa begitu? Karena dia pakai teknologi. Ya, nggak perlu dia hafal tasrif madi lagi. Nasoro 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 nasorna nasorta nasatu nasortum. Karena kecanggihan teknologi, dia sudah dapat itu dari perkembangan teknologi itu. Nah, ini beda orang yang hanya tamat pesantren atau kuliah hanya sudah lama S1-nya, ya kan, dengan orang-orang perkembangan teknologi sekarang, ya kan, dengan perkembangan teknologi sekarang, apapun ilmu itu mudah didapatkan sekarang ini. Tapi memang dipelajari caranya yang terpenting. Ya, nah ini luar biasa sekarang medium untuk mendapatkan ilmu ini. Tapi diajarkan ya cara-cara itu oleh dosen-dosen kita, ya, oleh kawan-kawan kita. Ya, saya melihat ya kawan-kawan saya yang kuliah sekarang dengan kawan-kawan saya kuliah dulu jauh canggihnya yang sekarang. Ada namanya Abdullah Effendi, ya. Nah, ada namanya Sepia namanya, ya, orang-orang muda tapi canggih teknologinya luar biasa. Bagaimana dia cara membuat jurnal secara cepat melalui chat GPT, ya kan, umpamanya, ya. Luar biasa, ya. Kalau kita tidak ikuti itu memang ketinggalan kita. Nah, jadi ya
Walaupun kita umpamanya pandai ilmu nahwu sorob, ya, ilmu balaghah dan lain. Kalau kita tidak lanjutkan pendidikan kita, memang ketinggalan kita sekarang. Jadi ya, kita ikuti, ya, walaupun kita kiai umpamanya, ya, tapi kalau kita tidak titeni, ya, kita amati dan tidak tiru yang generasi-generasi Z ini, ya memang ketinggalan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya semua kita ya menjadi orang yang ilmu, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, ya, au mustamian atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban atau orang yang mencintai ilmu. Apalagi kun aliman, kun aliman atau jadilah orang yang berilmu kata Nabi, ya, au muta'aliman atau orang yang belajar ilmu, au mustamian atau orang yang mendengar ilmu, au muhibban atau orang mencintai ilmu. Ya, wala takun khomisan, jangan jadi orang yang kelima, yaitu maksudnya tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak kan? Mencintai orang yang berilmu, tidak. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Patah likan, kalau jadi yang kelima tidak ada lengket yang empat tadi, ya, patah likan itu akan celaka. Itu kata Nabi, sudah dijelaskan oleh Nabi seperti itu. Jadi mari terus ikuti ya perkembangan ilmu ini, belajar kita terus ya dengan kawan-kawan kita, dengan dosen-dosen kita, ya sehingga kita nanti tidak ketinggalan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Yundri YRMA, Ketua Yayasan Kifatul Akhyar yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada kita bersama. Tunggu sebentar Pak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita melangkah ke cara berikutnya untuk menyampaikan teknis perkuliahan, ya, bagaimana sistem perkuliahan, siapa-siapa dosennya, kelasnya, kemudian yang telah membuat akun dan lain sebagainya, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketua Prodi Magister Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Dr. Marzuki MPDI. Kepada Bapak Doktor, kami berikan waktu dan tempat. Saat hati ini mulai seruan ini kita matikan dulu. Oke. Pan matikan Pan. Pan matikan Pan. Bapak udah buat sendiri Pan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ta'aruf yang kedua ya. Yang kedua, kemarin telah kita laksanakan yang pertama, ini adalah yang kedua. Supaya kita makin kuat, makin bersemangat dan saling kenal mengenal satu dengan yang lainnya. Kemungkinan pada Zoom pertama ada yang belum bisa bergabung. Alhamdulillah pada hari ini sudah bisa bergabung. Kemudian salawat beriringan salam buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua STI Al-Kifayah Riau, Pak Dr. Galisman, SPDI MPD. Kemudian yang saya hormati
Bapak Wakil Ketua 2, Dr. Waldi Saputra SSYMH. Kemudian yang saya hormati Wakil Ketua 3, Bapak Dr. Simbolon Tempus. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan kita, Pak Dr. Wendel Akbar MA, tadi telah memberikan motivasi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk melaksanakan pertemuan kita, dan insya Allah kita sampai tuntaskan pekerjaan dan bisa bergelar magister. Kemudian yang saya hormati Sekretaris Prodi Pan, ada Bapak Ibu atau mahasiswa Magister PAI S2 Al-Kifayah Riau. Kurang kuat suaranya Pak Dokter. Tambah volumenya Pak Dokter. Oke, baik. Ya. Mantap. Udah? Udah ada mantap. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini kita akan menyampaikan kembali tentang sistem perkuliahan kita. Sebenarnya pada pertemuan awal kemarin itu telah kita sampaikan, tapi ini adalah memperkuat kemudian nanti bagaimana sistem perkuliahan kita di Magister S2 SDI Al-Kifayah Riau ini. Kemudian yang pertama dulu kami mengingatkan kepada semua mahasiswa, karena apa? Karena kami sudah melihat data, ada data mahasiswa yaitu kalau dilihat WA group kita itu sekitar 79 orang. Jadi yang sudah masuk ke kelas itu sudah 51 orang. Sedangkan yang membuat akun baru 26 orang. Jadi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu mahasiswa yang belum membuat akun agar segera dikonfirmasi kepada kami, boleh. Nanti kalau bersama Irfan boleh, sekretaris. Nanti silahkan bagi yang terkendala yang akan membuat akun. Jadi bagi mahasiswa yang sudah di WA group, kami berharap untuk bisa bergabung, minimalnya masuk dulu di kelas. Kita sudah ada 3 kelas, ada kelas online yang malam, Senin, Selasa, Rabu, kemudian kelas online siang, Jumat, Sabtu, kemudian kelas tatap muka Jumat, Sabtu. Jadi silahkan bergabung di grup kelas yang ada di WA group, ya, yang ada di WA group. Karena data kita mahasiswa yang terdaftar itu di WA group kita itu ada 79 orang. Jadi sayang kalau kita tidak bergabung, karena ini adalah kesempatan kita untuk menambahkan pengalaman kita, pengetahuan kita untuk di S2 ini. Jadi itu Bapak Ibu, sekelas kami informasikan, memang ini yang sudah membuat akun, ini sudah NIM-nya sudah ada ini. Jadi yang belum membuat akun itu nanti silakan konfirmasi sama kami boleh, sama saya boleh, sama Bapak Irfan pun boleh. Nanti akan diarahkan oleh Bapak Irfan bagaimana cara pembuatan akun, dan diarahkan nanti sampai tuntas. Itu yang kami ingatkan kepada semua mahasiswa yang telah bergabung di WA Group. Kemudian di sini juga memang kita sudah ada 3 kelas. Ada kelas tatap muka. Kelas tatap muka dari Jumat Sabtu itu kita mulai dari jam 2 siang. Jam 2 siang sampai jam 17 atau jam 5 sore untuk hari Jumatnya.
Kenapa kita buat hari Jumat jam 2 siang? Karena memang hari Jumat itu biasanya Bapak Ibu ini kan punya aktivitas ya, ada yang sebagai guru, ada aktivitas lain, atau ada hari Jumat itu kalau ustadz atau buya-buya itu memang khotib Jumat itu pasti itu. Jadi inilah kita buat jadwalnya untuk hari Jumat itu jam 2 itu kita mulai, khusus hari Jumat. Kemudian di hari Sabtu, kenapa kita mulai di jam 8 sampai jam 11? Karena kami meyakini bahwasanya Bapak Ibu bagi yang hari Sabtu itu sudah ada kelonggaran itu biasanya. Atau weekend. Jadi kami buat dari jam 8 sampai jam 11, kemudian dilanjutkan dengan jam 1 sampai jam 4 sore. Ini untuk kelas tatap mukanya. Ini nanti memang kami telah membagikan grup kelas kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu pilih ya yang tatap muka. Memang di tatap muka ini spesial sebenarnya, bukan spesial keseluruhan. Tapi spesialnya nanti bisa kita silaturahmi, bisa kita tatap muka secara langsung. Jadi kita saling kuat kenal kita. Itu kelas tatap muka. Kemudian di kelas B itu ada daring siang. Daring siang ini juga kami buat jadwalnya sama dengan yang kelas tatap muka. Karena hari Jumat jam 14 sampai jam 17 itu sendiri. Kenapa? Karena memang kelas daring ini walaupun daring, tapi para buya, para ustadz itu kan tetap juga khotibnya karena jam 1 baru selesai. Maka kita buatlah jam 2 sampai jam 5. Kemudian hari Sabtu juga demikian. Hari Sabtu kita buat dari jam 8 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 16. Ini untuk daring siang. Jadi memang antara kelas A tatap muka dengan kelas B daring siang itu jadwalnya sama itu. Tapi bisa saja dosennya berbeda-beda. Berbeda dosennya. Kemudian ada kelas C atau daring malam. Jadi kelas daring ini, malam ini dimulai kita hari Senin. Jam 20 sampai jam 23. Kenapa buat jam 20? Seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, bahwasanya habis sholat Isya itu kita prediksi jam 20 itu sudah selesai. Kalau kita buat maghrib, banyak yang mengisi jadwal habis sholat maghrib itu. Maka kita buatlah untuk amannya, yaitu di jam 20 atau jam 8 malam. Ini sama semua jadwalnya. Jam 20 sampai jam 23 itu. Dari Senin, Selasa, dan Rabu. Ini jadwal perkuliahan kita dalam satu semester ini. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih salah satu. Jangan masuk ketiganya. Tapi pilih salah satu saja antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Itu kenapa? Karena memang pilihan itu tidak boleh dua. Kalau dua nanti double masuknya. Cukup saja satu saja. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini mulai perkuliahan kita. Di sini ada kemarin perkuliahan kita itu ada beberapa perubahan sedikit. Perubahan sedikit saja. Kenapa? Karena memang hari ini sudah tanggal 14 ini. Hari ini. Besok sudah tanggal 15. Sesuai yang kita sampaikan awalnya, perkuliahan kita itu kelas C itu kita mulai tanggal 15 September. Berarti kalau kita tanggal 15 September, besok malam itu sudah boleh masuk. Itu awalnya. Setelah kita melihat situasi atau melihat data, maka kita perbaiki sedikit jadwal kita, tapi tidak banyak, cuma di kelas C saja. Jadi kelas A itu tetap tanggal 19 September awalnya 2025
kita tetap masuk pada tanggal 19 September. Berarti hari Jumat ya, hari Jumat besok itu sudah dilakukan pertemuan pertama dengan dosen untuk kelas A. Itu kelas A. Jadi kelas A itu sudah melaksanakan pertemuan pertama pada hari Jumat besok. Itu sudah mulai. Untuk kelas B juga sama. Kelas B itu hari Jumat itu sudah dimulai juga. Jadi yang berubah itu di kelas C saja. Kelas C-nya yaitu di awalnya tanggal 15 September 2025 kita majukan mundur atau majukan ya, majukan tanggal 22 Mundur. atau mundur. Kita mundurkan tanggal 22 September. Berarti hari Senin yang akan datang. Itu sudah kita mulai di kelas C. Jadi Bapak Ibu, untuk jadwal ini sudah mutlak. Ini sudah kita sampaikan. Insya Allah kelas A tetap tanggal 19 September kita mulai. Kelas B sama. Kelas C itu kita tetapkan pada tanggal 22 September 2025. Jadi yang berubah itu Bapak Ibu cuman yang di kelas C saja. Karena memang besok itu karena kita malam ini baru mengadakan ta'aruf. Jadi besok itu rasanya mendadak atau terlalu dekat. Makanya kita lakukan pada tanggal 22 September 2025. Oke, kita lanjut. Jadi ada beberapa yang harus Bapak Ibu mahasiswa yang pahami dulu tentang sistem perkuliahan kita. Ada 4 yang harus dipahami. Yang pertama yaitu sistem perkuliahan yang telah kita sampaikan di awal ta'aruf pertama, yaitu menggunakan team teaching. Yaitu 2 orang dosen sesuai dengan keahliannya. Jadi, satu mata kuliah itu diampu oleh 2 orang dosen. Bisa saja 2 orang dosen ini masuk sekaligus dan bisa saja bergantian. Pertemuan pertama dosen A, pertemuan kedua dosen B. Bisa saja bergantian. Itu nanti sesuai dengan kesepakatan dosen yang bersangkutan. Dan ada juga nanti mata kuliah itu diampu oleh 1 dosen saja. Seperti Profesor Dr. Leni, yaitu Bu Rektor kita. Kemungkinan beliau mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Jadi Bu Rektor UIN ya. Bu Rektor UIN, ya, Bu Rektor UIN, ya. Bisa jadi beliau mengampu 1 mata kuliah dan itu profesor. Dan ada juga profesor itu nanti dengan menggunakan tip teaching ada juga. Jadi di sini ada 2 sistem yang kita gunakan dalam perkuliahan kita. Jadi mata kuliah itu yang 1 orang dosen itu diampu oleh profesor. Mungkin salah satunya adalah Bu Rektor kita atau Bu Rektor UIN, UIN Suskaryau. Karena beliau ini memang orang koordinator Kopertais ya, Riau Kepri 12, maka beliau kemungkinan mengampu 1 mata kuliah ini untuk metodologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, setiap kelas nanti diketuai oleh Kosma. Jadi kita ada 3 kelas itu, kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi kosmanya itu nanti kelas A ada 1 kosma, kelas B juga ada, kelas C juga ada. Apa tujuan kosma itu nantinya? Kosma itu nanti pertama adalah membuat grup WA mata kuliah. Membuat grup WA mata kuliah, kemudian dimasukkan dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Jadi itu kosma. Tugasnya nanti Bapak Ibu. Kenapa? Supaya mempermudah Bapak Ibu semuanya nanti masuk itu mata kuliah apa. Jadi tidak kemana-mana perginya nanti. Itu dia khusus kepada
satu mata kuliah saja. Makanya dibuat mata kuliahnya. Nanti kita tunjukkan mata kuliahnya apa-apa saja. Nah, itu nanti. Kemudian untuk kosmanya nanti ini akan ditentukan untuk pertama ini ditentukan oleh sekretaris prodi kita, yaitu Bapak Irfan akan mengkoordinasikan kepada Bapak Ibu semuanya nanti untuk menentukan siapa kosma setiap kelas, dimulai dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Kemudian tujuan kosma itu yang selanjutnya adalah mengingatkan perkuliahan itu kepada dosen. Jadi kalau bisa mahasiswa nanti mengingatkan dosennya, karena maklumlah dosen-dosen kita kan banyak profesor juga, banyak yang jadwalnya itu banyak yang luar sana atau harus diingatkan. Nah, diingatkan ini karena kepada dosen yang bersangkutan, yang mengingatkan itu ada nanti kosmanya. Nah, jadi kosma itu harus tahu nama nomor-nomor dosen yang bersangkutan. Nanti nomor-nomor dosen juga diberikan oleh sekretaris prodi nanti. Jadi itu 4 poin ini yang harus dipahami untuk mahasiswa. Kemudian ini mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah ada 6 mata kuliah dalam semester ini. Semester 1 ini ada 6 mata kuliah. Kemarin telah kita sampaikan di pertemuan awal itu semua mata kuliah. Semuanya telah kita tentukan, telah kita tunjukkan. Untuk ini kita fokuskan kepada mata kuliah di semester 1 saja. Jadi ada hadis tematik pendidikan, tafsir tematik pendidikan, pengembangan kurikulum PAI, kemudian metodologi penelitian, statistik pendidikan, kemudian Islam dan multikultural. Jadi ada 6 mata kuliah. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada kosma nantinya yang akan ditunjuk, itu setiap kelompok mata kuliah ini itu dibuat grup. Contoh, hadis tematik pendidikan satu grup, masukkan semua mahasiswa, masukkan dosennya. Kemudian tafsir tematik pendidikan satu grup, masukkan mahasiswanya, masukkan dosennya. Kemudian pengembangan kurikulum PAI satu grup, masukkan mahasiswanya, masukkan dosennya, sampai seterusnya. Nah, jadi ini kita sampaikan di awal supaya apa? Supaya tidak ragu kita mau masuk di kelas mana. Untuk jadwalnya nanti akan kami share-kan melalui kelas. Melalui kelas, karena memang jadwalnya itu nanti kemarin sudah beberapa kali perubahan ya, jadwal. Nanti akan di-feed-kan oleh sekretaris dan akan di-share-kan di kelas. Jadi itu. Terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi ini sebagai informasi kita yang berkaitan tentang sistem perkuliahan kita. Oke Pak Ketua, jadi untuk sementara itu saja. Mana tahu ada pertanyaan boleh, kami siap untuk menjawabnya. Kita kembalikan kepada Pak Ketua dulu. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Ketua Prodi Magister PAI, Pak Dr. Marzuki MPDI, yang telah menjelaskan tadi tentang sistem perkuliahan kita. Baik, mungkin Bapak Ibu kita persilakan bisa baik Pak, izin Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan Ustaz Dimas ya, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Dimas Tri Agung Mulia Saputra. Kebetulan salah satu maba S2 Al-Kifayah juga, dan alumni dari UIR, dari Fakultas Agama Islam. Nah, pertanyaannya Pak, berarti kan itu kan yang tatap muka itu dimulai, berarti kita di hari Sabtu itu ada ini ya Pak, ada 2 jam ya Pak. Jam pertama di siang, jam kedua di sore ya Pak. Iya, 2 mata kuliah. Iya, betul ya. 2 mata kuliah itu, Pak. Oh, 2 mata kuliah ya? Ya. 2 mata kuliah itu. Mungkin itu sih Pak. Tadi agak bingung di situ kan, gimana bagiannya gitu. Ya, hari Jumat itu baik. 1 mata kuliah, Sabtu itu pagi jam 8 sampai 10 1 mata kuliah, satunya lagi sore. Berarti hari Sabtu itu 2 mata kuliah.
Gitu. Makasih Pak Dimas. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ya, silakan yang lain. Oke, silakan bertanya Bapak Ibu. Insya Allah hari Jumat besok kita mulai itu ya perkuliahannya. Jadi gini nanti untuk Kosma, nanti bisa saja nanti tidak ditentukan oleh sekretaris. Boleh mamanya Bapak Ibu sudah kelas A mamanya kan, sudah ada grupnya, mau buat Zoom sendiri, mau menentukan siapa Kosma, boleh. Laporkan ke Pak Sekretaris. Nah, Pak, ya kami maunya Kosma kami si A. Kosma itu maksudnya koordinator mahasiswa, ketua kelas maksudnya. Usahakan nanti yang kosmanya itu atau ketua kelasnya yang pertama yang tidak terlalu sibuk, gitu ya. Nah, kemudian yang rajin nampaknya. Kemudian yang apa namanya itu kalau bisa yang masih muda supaya jangan terganggu aktivitas lainnya. Nah, yang lebih aktif itu dan sebagainya. Yang paling Nanti yang tentukan paling nanti penting Pak, orangnya kalau bisa gimana tuh. gimana Firman? Oke, yang paling penting Pak Kosma tuh kalau bisa standby di Pekanbaru Pak. Nah, Karena kalau bisa banyak yang koordinasi dengan kampus. ya ya. Ya. Kalau bisa yang STB Pekanbaru meskipun kelas online namanya kelas daring, tapi kalau tinggal di Pekanbaru ada hal-hal yang perlu diapakan bisa langsung ke kampus gitu kan. Jadi tak mesti sekretaris yang menentukan, boleh nanti diskusi kelompok. Kemudian tambahan dari Bapak, terima kasih dari Pak Dr. Marzuki. Ini kan kalau yang kelas tatap muka tinggal datang ke kampus. Datang ke kampus, disediakan ruangan Ya. spesial, di situ ada ruangan baru ya, ruangan baru sudah ber-AC gitu ya. Kemudian dosennya masuk ke ruangan, itu aman. Sedangkan kelas itu kelas A ya, nah, kelas A. Sedangkan kelas B dan kelas C itu kan kelas online itu. Yang B-nya kelas Senin, kelas malam ya, bukan ya? Kalau Jumat Sabtu, Yang B itu yang kelas Jumat Jumat Sabtu ya. Sabtu. Nah, kemudian yang kelas C-nya kelas Ya. malam. Ini kalau itu adalah online, kelas B dengan C, silakan nanti masing-masing kelas itu, kan ada pesertanya ada 30 orang, 40 orang. Nanti kalau ditentukan nanti siapa Kosma, tunjuk pamannya siapa sekretaris, siapa bendahara. Adalah nanti uang kas. Uang kas itu gunanya yang pertama untuk beli Zoom. Jadi Pak beli nanti paket Zoom seperti Bapak ini kan paket Zoom kampus nih. Paket Zoom itu per bulan tidak mahal. Dia palingan harganya hanya 250.000. Ya, 250.000 bisa untuk 1 bulan. Nah, jadi satu orang operatornya, jadi disediakan oleh kelas. Jadi tinggal share, umpamanya mata kuliahnya kurikulum pendidikan Islam, umpamanya kan. Jadi disediakan langsung Zoom-nya, tinggal share di grup, share ke dosen bahwa kita kuliahnya dengan link Zoom ini. Ya, gitu ya. Jadi disediakan bukan kampus yang menyediakan Zoom-nya ya. Masing-masing mahasiswa di kelas itu menyediakan Zoom. Gunakan ini Zoom kampus ini. Zoom kampus ini kegunaannya untuk rapat-rapat dan lain sebagainya. Jadi tidak mahal. Kalau mau paket per tahun juga tidak mahal. Jadi kalau iuran kita akan umpamanya iuran umpamanya masing-masing mahasiswa 20.000. Bisa kita beli Zoom untuk 1 tahun paketnya. Jadi lebih enak pakai Zoom daripada menggunakan Google Meet. Kalau pakai Zoom, keuntungannya yang pertama paketnya murah. Yang kedua, bisa lebih pesertanya lebih dari 100 orang. Yang ketiga, alhamdulillah tidak macet, jarang macet, ya, jarang macet. Nah, kemudian bagi yang belum punya aplikasi Zoom di handphone atau di laptop, tinggal download aja lagi. Jadi Zoom tuh suaranya bagus dan lain sebagainya. Jadi silakan nanti masing-masing kelas membeli paket Zoom. Silakan itu teknis nanti ya, seperti apanya. Itu mungkin tambahan dari Bapak. Silakan ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan Ada lagi ingin Bapak Ibu yang masih ragu atau yang mau bertanya silakan. Oke. Nanti kalau berkaitan tentang apa yang sulit ada berkaitan tentang perkuliahan nanti bisa dilaporkan kepada kami juga bisa. ya. Contohnya nanti berkaitan tentang perkuliahan lah. Dosennya nanti bisa kita sampaikan. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada baik. dilanjutkan Pak Ketua. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, satu pertanyaan saya sebelum itu.
apakah semuanya Bapak Ibu sudah membuat akun? Nah, kenapa pertanyaan itu diajukan? Kalau kita sudah membuat akun, kita tidak tampilkan lagi cara membuat akun gitu kan? Kalau memang ada yang belum paham membuat akun, nah, tetap kita tampilkan. Udah ya, udah semua. Kalau sudah Kayaknya semua udah, membuat Pak. nah, gini aja, Buat akun. Bapak yakin yang sudah bergabung ini sudah membuat akun. Kalaupun nanti ada yang masih ragu cara membuatnya atau yang belum, langsung konfirmasi di grup atau melalui Pak Irfan. Tapi ya Oke. memang usahakan ya syarat utamanya buat akun itu uang pendaftaran gitu ya. Bayar uang pendaftaran dulu supaya nanti bisa diupload bukti kita mendaftar registrasinya. Jadi sekali lagi kami ingatkan akun itu kegunaannya sangat banyak sekali. Yang pertama untuk penerbitan NIM. Karena tidak ada akun tidak bisa menerbitkan NIM. Yang kedua untuk masukkan datanya di PDDikti. Yang ketiga untuk masukkan datanya di Siakat. Di Siakat itu di sistem perkuliahan di situ semuanya. Ngisi KRS, nengok nilai, input nilai, lihat jadwal semua di situ. Kalau kita tidak punya akun, kita tidak terdaftar sebagai mahasiswa resmi, gitu ya. Nah, karena kampus kita adalah kampus resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kami mohon yang belum untuk segera, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi kawan yang nggak paham, boleh saling berbagi atau boleh saling membantu. Kalau segan dengan kawan, langsung hubungi Pak Irfan atau langsung di grup, gitu ya. Oke, baik. Atau Kalau gini memang Pak Ketua, gimana, Pak Dokter? Pak Ketua, Ya, atau mana tahu yang di dalam ini kan apa namanya itu pengen tahu juga cara pembuatan akun. Bisa juga Ipal menyampaikan sekilas saja nanti tentang pembuatan akun itu sendiri. Jadi oke, boleh. mana tahu kawan lain juga mau masuk dia bisa tahu tentang pembuatan akun itu Oke, boleh. sendiri Ketua. Oke, baik. Terima kasih, Pak Dokter. Kalau begitu, kita berikan waktu kepada Pak Irfan menjelaskan cara pembuatan akun. Mungkin agak lebih kurang 5 menit ya. Ya, kita silakan kepada Bapak Sekretaris Prodi Magister PAI, kepada kandidat Doktor Irfan Muhammad Fauzi MPD, kami persilakan untuk mempresentasikan. Izin Pak Ketua sebentar. Pak Ya, Irfan, silakan Pak izin Dokter. sebentar. Ah, di bagian keuangan ada sedikit yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Irfan bisa diapakan apa-apa? Besarkan dikit, Pan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Yayasan, Pak Ketua, Pak Kaprodi, Pak Sekretaris, Ibu dosen dan semua kita yang hadir pada malam ini. Kami bagian keuangan Bapak Ibu, termasuk di Siakat ini, selain untuk melihat nilai KRS, KHS dan sebagainya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, termasuk untuk sistem pembayaran kita juga menggunakan sistem Siakat. Maksudnya sistem pembayarannya online Bapak Ibu, kapanpun mau membayarnya boleh. Kalau kita melihat di skema pembayaran kita di brosur, itu kan di saat kita semester 1, kita ada dibagi 4 bulan pembayarannya. September, Oktober, November, dan Desember. Semua pembayaran di semester 1 itu berjumlah 5.300.000. Bisa kita lihat ini di layar. Tetapi untuk di Siakat tidak seperti ini sistem pembayarannya Bapak Ibu. Pembayarannya ada di semester 1 itu 5 kali pembayaran untuk pelunasan di semester 1. Pembangunan kita ada 1.500.000, itu kolomnya 1. Di saat kita mau membayar pembangunan 1.500.000 langsung bisa kita centang di situ. Sedangkan SPP kita jumlahnya 3.800.000. Yang 3.800.000 ini kita bagi 4. Bisa kita sekali membayarnya 950. Misalnya mau membayar dulu bayar 950 bisa, oke. Berikut mau bayar lagi
Oke juga, intinya semester 1 ini sistem cicilan pembayarannya selama 5 kali. Karena menyesuaikan dengan sistem siakat. Dan tidak bisa kita buat seperti sistem yang di brosur kita. Karena di brosur ini kan September 2 juta, Oktober 1.100.000, November 1.100.000, Desember 1.100.000. Tidak bisa kita buat seperti itu. Jadi SWP itu harus dipisah, pembangunan itu harus dipisah. Jadi SPP yang 3.800.000 boleh dicicil dalam satu semester itu 4 kali. Pembangunan 1 kali yaitu 1.500.000. Intinya kalau mau bayar semuanya boleh, kalau mau bayar per bulan juga boleh. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mahasiswa lunas pembayarannya di semester 1 ini sebelum kita UAS. Ini banyak kemudahannya nih Bapak Ibu mahasiswa kami. Pembayaran di semester 1 itu bisa kita cicil 5 kali pembayaran. Beda dengan kampus-kampus lain. Kalau di UIN itu kan di pasca sekali masuk kita di semester 1 itu dikasih waktu dalam jangka 1 bulan. Harus dibayar semuanya. Beda dengan di Alkifayah. Dalam satu semester bisa melunaskan yang 5.300.000 tadi 5 kali cicilan. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu. Sebahagian mahasiswa kita sudah ada yang membayar itu ya. Ada yang bayar 2 juta, ada yang membayar 1 juta, ada yang sudah lunas juga. Nanti akan kita input di siakatnya. Oleh karena itu, kami mengingatkan juga lagi, bagi yang belum punya akun, tolong dengan segera. Nanti minta bantu dengan Pak Irfan. Pak Irfan tuh sebentar siap tuh. Kalau datanya siap, itu setengah jam siap sama Pak Irfan tuh membantunya ya. Nggak usah segan, nggak usah sungkan. Boleh minta bantu dengan Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dari kami. Kalau ada pertanyaan tentang keuangan, boleh. Akan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang keuangan, oke. Karena Pak Dr. Waldi ini adalah Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan, ya. Di masalah keuangan akan berjumpa dengan beliau. Jadi kalau sudah pakai siakat, boleh tidak langsung cash, bisa melalui transfer nanti di akun siakatnya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan bidang keuangan, kita persilakan kepada Pak Irfan untuk presentasikan sekilas tentang cara pembuatan akun. Dia karena ini direcord kan bisa dikirimkan nanti di grup juga kan bagi kawan yang tidak bergabung. Silakan Pak Irfan. Oke, makasih Pak Ketua. Sebentar ya Bapak Ibu, kita belum masuk ya. Di Irfan pakai ini slide ini enggak? Oke, keluarkan dulu. Kan belum ngantuk ya Bapak Ibu ya. Nah, biasakan dari sekarang karena besok kuliahnya sampai jam 23 ya. Di sebentarnya, cuma 3 slide. Oke, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Ibu mahasiswa S2 pasca sarjana Stay Alkifayah Riau kan. Saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung. Saya cuma ingin nyampaikan sedikit ya, Bapak Ketua tadi bilang cuma 5 menit aja kan. Oke, untuk pembuatan akun kuliah, alhamdulillah sejauh ini kalaupun ada masalah itu pun bisa diatasi. Kalaupun masih ada keraguan bisa hubungi kami. Yang paling terpenting itu apa Pak Ibu? Siapkan dulu 6 file ini. Oke, udah ada filenya, saran saya di scan, tapi jangan dipoto. Scan ya. Yang di scan itu apa? Yang pertama ijazah S1 atau strata 1, kemudian transkrip nilainya. Lalu ada KTP dan pas foto yang terbaru kalau bisa, latar belakangnya merah. Kemudian kalau ada surat izin dari atasan bagi yang sudah kerja. Ini pun ibarat itu sunnah. Jika ada masukan, jika tidak, tidak apa-apa. Terakhir, scan kartu keluarga. Sudah dicentang merah ya Bapak Ibu. Scan secara jernih agar bisa terbaca dengan jelas. Jadi Bapak Ibu sekarang ini mungkin gimana ya? Kalau bertanya mungkin belum tahu gitu. Tapi setelah selesai Zoom,
ada yang praktekkan cara membuat akun kuliah Bapak Ibu. Nah, di situ nanti repotnya banyak bertanya nah sampai jam 11 malam. Ini minta maaf ya, saya buka-buka aja sedikit. Ada sambil saya bantu video call membuat akun kuliah yang pertama. Yang kedua, sambil video call kami, saking kita melayani dengan setulus hati, agar Bapak Ibu membuat akun kuliah. Nah, udah disampaikan sama Pak Ketua tadi kan berulang kali. Tolong Bapak Ibu, sebelum kita mulai kuliah nih, selesaikan finalisasi akun kuliahnya. Kenapa? Karena kita ini mahasiswa resmi dari kampus yang punya izin operasional yang resmi dari Kementerian langsung, Kementerian Agama ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkendala silakan hubungi kami. Tapi dalam hal ini kita tengok dulu Bapak Ibu ya. Kita rekap hasil mahasiswa yang sudah membuat akun kuliahnya. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya rekap tadi 26 orang yang sudah buat akun kuliah. Kira-kira ada enggak nama Bapak Ibu yang dari 26 orang nih? Coba Ini saya ditampilkan, Pak. tampilkan ya. Baik Pak. Ini jaringan agak lama, maksudnya ya? Oke. Ini yang sudah ya. Sudah masuk, Pak. Sudah, Alhamdulillah. Nah, coba tengok. Yang oke, yang sudah ada namanya dan sudah finalisasi, langsung kami terbitkan NIM-nya. Nah, oke. Nah, yang baru bergabung terakhir tadi aturannya 25, terakhir tambahan 26 orang Bu Harmaini. Nah, NIM-nya masih registrasi, nanti kami perbaiki nanti. Yang 25 orang sisanya ada. Yang sudah ada NIM nih, alhamdulillah aman. Nah, jadi insya Allah kalau udah ada NIM, nanti kita arahkan untuk pengisian KRS. KRS itu apa Pak Ibu? Kartu Rencana Studi. Gunanya apa? Gunanya untuk ya memulai perkuliahan agar data Bapak Ibu tuh aktif di Pendikti. Jadi nanti di akhir semester penginputan nilai, di situ nanti dimasukkan. Karena kita sudah berbasis digital semua Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari 26 orang nih, saya ada 12 orang mahasiswa yang sudah isi siakat tapi belum bisa difinalisasi karena belum selesai. Ini data nama orang ini. Ada data nama Ibu, Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir tadi Pak Iwendri bin Idrus tadi kan udah menghubungi. Insya Allah besok diperbaiki, memang ada kesalahan teknis. Selebihan nih Bapak Ibu nih ya, yang sudah sampai di sini jangan ibarat tuh ya belum finalisasi. Kalau ada kendala, ada keraguan, tanyakan saja. Insya Allah kalau kami tidak sibuk, kami respon cepat. Walaupun di hari libur atau di luar jam kerja, insya Allah kami usahakan. Oke? Nah, itu aja lah. Untuk pertanyaan mungkin boleh kalau Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, kalau misalnya lupa atau nanti setelah Zoom pun masih boleh bertanya. Izin Pak Irfan. Boleh Pak, silakan. Ya, sama Harjono Pak dari Natuna. Masya Allah, ya Ustaz. Saya kemarin kan udah ngisi itu akunnya, tinggal nunggu verifikasi dari pihak kampus. Karena semua file-file dokumennya kan sudah di-upload semua kemarin. Oke. Biar kami ya. Oke, Bapak nanti gini aja lah. Mungkin ya bagian finalisasi dan dokumen Bapak yang Bapak upload itu bagian akademik Pak. Karena ranah prodi. Cuman nanti kami bantu ingatkan orang akademik untuk cek gitu Pak. Bagi yang mungkin sedang verifikasi tulisannya Pak. Berkas belum diverifikasi. Udah diverifikasi Ustadz Harjono, tadi udah dicek, udah diverifikasi. Makanya Ustadz Harjono sudah kata Setohir. Sudah Ya, udah diverifikasi. ini lagi buka punya akun Ustadz Harjono. Kemarin kan pakai laptop saya kan. Iya. Alhamdulillah ini sudah diverifikasi nih. Oke, sudah ya. Aman Ustadz Harjono, aman. Aman. Yang tidak aman laporkan. Ini ada sedikit pertanyaan nih Ustadz Irfan. Oke, silakan Ustadz. Terima kasih. Akun kan sudah dibuat.
Thohir Ya, akunnya sudah dibuat. Cuma ya, ada sedikit kesalahan biodata. Kemarin kan Ustadz yang buat kan. ya. Mau diubah seperti apa Ustadz? Mau ngubah nggak bisa? Kalau kalau kata Bu akademik kemarin Bu Elvina kan, sebenarnya kalaupun salah tak apa-apa, nanti diperbaiki di siakat terbaru. Oh Ibarat itu gitu. tuh ya siakat yang aslinya. Ini nih cuma untuk pendaftarannya Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu ini udah bergabung secara resmi di kampus kita, kampus Untuk Al-Kifayah ini. membuat akun siakat Eh, seperti seperti apa oh, Ustadz? oke, mungkin oke Bapak siapa nama Pak Thohir belum belum buat akun atau gimana nih? Akun sudah buat, cuma untuk apa kan? Untuk masuk ke si akadnya itu supaya kita tahu, supaya bisa bayar ini SPP Oh online iya. itu seperti apa gitu. Ya, kemarin udah aku komunikasi juga sama bagian akademik untuk masuk ke akun Siakat bagi yang sudah buat atau finalisasi Siakat. Nanti pembayaran melalui NIM bisa atau melalui akun melalui Bank BSI. Cuman tuh belum apa ibarat tuh. Untuk S2 belum dibuka ya Bapak Ibu. Jadi secara manual aja dulu transfer ke Pak Waldi Saputra yang tadi. Ya Ah, udah, untuk yang September udah saya kirim kemarin 2 juta kan. oke Pak. Apakah sudah bisa bikin akun siakat gitu? Oh, insya Allah nanti dikabari lagi ya Pak. Setidaknya NIM Pak siapa namanya Pak Tohir ya. Itu udah aktif Udah, kan? udah. Nanti dikabar lagi untuk selanjutnya, Pak. Sebab gini, Oke. Pak, gara-gara semua mahasiswa ini belum fix, Pak. Jadi belum diaktifasi NIM-nya untuk Oh masuk ke gitu. ya. Nah, jadi nanti kalau udah semua fix, 3 kelas udah masuk semua, udah buat akun, diaktifasi semua NIM-nya, insya Allah dia bisa masuk ke akun masing-masing dan lihat nanti rincian mata kuliahnya apa, dosennya siapa, dan ya minta maaf ya Pak, jumlah keuangannya, tunggakannya pun berapa, ada semua di siakat Siap, siap, masing-masing. siap. Nggak usah ragu Pak ya, mungkin belum untuk sekarang belum bisa buka Pak, atau belum bisa melihat. Oke, Cuman terima kasih bukti Ustaz. transfer, ya, bukti transfer ke Pak Waldi Saputra itu wajib dipegang baik-baik Pak, jangan sampai hilang. Iya, siap, siap. Mantap Pak, Gus. Terima Ini kasih bapaknya cepat nih. Ustaz. Bagus Pak. Iya, Oke Bapak pembayaran Ibu. Bapak, Pak Ustadz juga dicatat itu Pak. Sudah saya catat pembayarannya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Iya, ya sama-sama. Nanti kalau sudah aktif siakat kita, nanti kita pindahkan. Kita rapikan di siakatnya. Oke, Bapak Ibu, ada Oke. lagi mau bertanya? Insya Allah lah. Kalau boleh dibanding-bandingkan ya dengan kampus yang lain. Kalau kampus lain kayak di UIN Suskaryo namanya IRES kan. Ngisi biodata melalui IRES itu agak ribet sedikit. Ngurus surat RT RW lah, surat kesehatan lah, surat foto rumah lah, sampai semuanya. Kalau kita kan ibarat tuh insya Allah lah, nggak ribet-ribet kali lah. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain gitu. Apalagi Undri, portal Undri itu kan agak ya sering macetnya atau itulah. Alhamdulillah siakat di kampus kita lumayan kencang laju dan ya alhamdulillah dalam kondisi yang baik. Oke Bapak Ibu, ada yang lagi mau ditanyakan? Untuk pembuatan akun link siakat bagi yang belum buat, nanti kami kirim ke grup aja. Gimana caranya Pak? Nanti kami kirim video tutorial YouTube-nya pun ada juga. Tak juga paham Pak? Japri Pak Irfan. Insya Allah kalau nak sibuk nanti saya balas. Kalaupun masih ragu nanti video call kita nanti. Saya bantu sampai selesai Bapak Ibu. Itu amanah yang diberikan Pak Izin, Yayasan izin kita. Pak. Bantu sampai selesai, sampai duduk di kelas kalau bisa. Itu dia. Itu Berikan ada pertanyaan pelayanan. Ban dari Pak Rahman Ban. Oke, Pak silakan Rahman Pak Ustaz. boleh di stop stop screen dulu Ban. Oke, supaya nampak wajah semuanya. Silakan Pak Rahman, ada pertanyaan? Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ini Pak, masalah ini kan mahasiswa maba ini kan baru berapa persennya 20. Baru 20 yang terdata ya, Dok. Lebih udah. 6. Ya kebetulan barusan saya juga mencoba, kayaknya nggak bisa masuk ke akun pendaftarannya.
Entah itu ada link yang terbarunya apa bagaimana. Dari di-scan ya barcode tak masuk juga, langsung diketik di alamat juga tak masuk juga. Oke, makasih Pak Rahman. Oke, gini aja lah, Pak Rahman kami arahkan, boleh tengok Zoom Pak, ntar kami share screen ya. Muncul Pak. Oke, di menu pencarian, Bapak buat aja PMB Stay Al-Kifayah Riau. Oke, so pilih yang paling atas Pak. Nah, nanti diarahkan ke website kampus kita. Ini jaringan saya. Oke, dah. Oke, nanti di gimana ya? Nanti kayak gini Pak tampilannya Pak. Oke. Ini jaringan saya agak lemot banget. Ini. Oke. Nah, kemudian nanti di sini Pak ada cari jalur pendaftaran. Klik jenjang, pilih jenjang. Strata 2, pilih Prodi. Prodi kan masih satu Pak, S2 PAI, Pendidikan Agama Islam. Sistem kuliah, pilih reguler. Nah, klik jalur pendaftaran. Oke. Nah, oke, ini udah aman Pak, klik daftar sekarang. Nah, atau gini aja lah. Sampai sini kan udah paham Pak. Saya kirim aja linknya nih Pak. Biar Pak Rahman nanti nggak payah-payah lagi yang cari. Saya kirim langsung Baik ke Pak, grup. udah masuk, udah alhamdulillah udah masuk. Kalau dari brosur yang memang saya scan memang nggak masuk deh. Oh gitu ya Bu. Iya, Oke. dari brosur yang bisa scan nggak masuk deh. Oke Pak. Oke, ada lagi Pak yang Bapak Ibu lainnya yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan dari di chat ya. Chat pertanyaan dari siapa nih? Ustadz Elpianto dari Kuantan Singingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin tanya Ustadz, bagaimana dengan alma mater dan kartu mahasiswa Pak? Oke, langsung Bapak jawab ya. Untuk alma mater, mohon bersabar Bapak Ibu, karena kita alma mater S2 kita bedakan nanti dengan S1. Kalau S1 kan alma maternya biasa-biasa aja. Kalau S2 nanti kita sediakan alma mater, kita siap alma mater mungkin berbeda. Mungkin kayak JAS nanti ya. Nah, tapi alma mater itu nanti kita sepakati dengan mahasiswa. Nah, dengan mahasiswa S2. Mau seperti apa nantinya. Nah, untuk alma mater. Kemudian untuk KTM ya, kartu tanda mahasiswa, itu nanti bisa diupload di Siakat. Jadi Bapak Ibu, kenapa tadi ya ada yang bertanya, kenapa kami sudah membuat akun Ustadz, tapi kami belum bisa masuk ke Siakat? Ya, karena belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Karena semuanya belum membuat akun dan belum boleh kuliah. Namun nanti Bapak Ibu, ketika nanti sudah mulai kuliah, meskipun masih ada di antara beberapa orang yang belum membuat akun, itu akan kita buka. Jadi ketika kita buka nanti masuk ke akun Siakat kita, maka kita sendiri bisa melihat KTM kita. Kita cetak sendiri. Jadi langsung kita mandiri, langsung kita yang cetak sendiri KTM. Nah, itu Bapak Ibu ya. Untuk alma mater bersabar dulu. Besok kami rapatkan apakah langsung kami tentukan seperti apa alma maternya atau nanti kami diskusikan dulu sama mahasiswa mau seperti apa. Karena berbeda kan untuk alma mater S1 dan S2 itu berbeda. Ya S2 itu yang keren lah gitu kan. Kalau bisa jas lah gitu ya. Kayak gitu ya untuk siapa tadi Ustadz Elvianto dan Bapak Ibu yang lainnya. Jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, silakan ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu, boleh melalui kolom chat atau melalui langsung bertanya secara lisan. Oke. Tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit. Silakan Pak Yas. Silakan Pak Yasan.
Ya. Eh, eh, ini kan membuat akun baru sekitar 26 orang ya. Kami sebagai manusia itu para bapak dan ibu semua telah dihiasi Coba dengan matikan lu Bang. suatu kesukaan Bang. termasuk cinta kepada Iya, Bang. Ya. 26 orang. Sedangkan kita kuliah mulai yang kelas tanggal 19 yang kelas apa tuh Bang? namun para bapak Kelas tanggal 19 kelas yang mana B. dulu Bang? Dan kelas B, Pak. Kelas B dan kelas C. Ya, jadi kawan-kawan ini sebagian kan mungkin dikiranya seperti kampus lain ya. Alkifaya ini dikira seperti kampus lain. Kalau kampus lain kan harus lunas dulu baru bisa kuliah. Kalau kampus lain ya. Kalau Alkifaya kan bisa sambil kuliah melunasi kan. Tapi kalau seperti di UIN di kampus lain itu harus lunas dulu baru bisa kuliah. Kemudian biaya kuliah di kampus kita itu sama S2 sama biayanya dengan S1 di kampus lain seperti di UIR atau di Universitas Pahlawan Bangkinang ya. Biaya kuliah S2 SPP-nya maksudnya per semesternya sama bandingannya S1 di kampus lain. Ya kan? Jadi ya maksudnya walaupun kawan-kawan ini ada yang belum buat akun kuliah, tetap diizinkan dulu masuk lokal, masuk kelas. Supaya nanti ada kekuatan motivasi, dorongan ya. Supaya ada support ya. Ada frekuensi ya untuk mahabbah ya, untuk cinta pada ilmu. Ya kan dengan berjumpa nanti dengan diskusi sama kawan-kawan ya kan atau mendengar arahan dosen ya kan terasa nanti halwah manisnya ilmu nanti semakin kuat tekad dan niat untuk kuliah ya kan terasa manisnya ilmu nanti semakin kuat tekad ya semangatnya untuk kuliah ya ini kita izinkan dulu ya kan dalam beberapa saat atau dalam setengah bulan umpamanya ya walaupun belum buat akun kuliah tapi kalau sudah bisa sekarang buat akun kuliah diusahakan sekarang sebelum masuk kuliah ya diusahakan ya supaya nanti ketika waktu kuliah tak perlu lagi buat akun kuliah sudah ready sudah siap ya. Kemudian ya Buya mungkin bisa menjelaskan tentang HKI ya S2 HKI kita untuk dikabarkan ke mahasiswa PAI ya karena di Sabtu nampaknya HKI juga hukum keluarga ya juga sudah nampak di Sabtu diterbitkan oleh Kemenak RI. Saya belum mendapat kabar terbaru di hari ini ya tentang S2 HKI ini bagaimana apanya. Kalau memang SK-nya sudah kita terima ya dalam waktu dekat ini tentu jurusan ini mesti juga kita gas tahun ini. Tidak perlu menunggu tahun depan, 1 tahun lagi. Supaya mahasiswa-mahasiswa kita yang PAI ini ada kawannya yang jurusan hukum untuk mengajak kawan-kawannya. Termasuk juga Pak Harjono di Natuna, yaitu banyak kawan-kawan beliau yang jurusan hukum, ya, bisa untuk mengajak kawan-kawannya kuliah di Alkifaya Riau. Kemudian Pak, untuk dikenalkan Pak Arjono ini banyak kisah kami di Pekanbaru ini, walaupun beliau sekarang tinggal di Natuna. Beliau dulu perintis sekolah
di Rumbai sana, ya. Banyak beliau membantu, ya, masyarakat di sana, termasuk juga keluarga Bapak kan. Ya, mudah-mudahan Pak Jono setelah doktor nanti, bukan setelah S2 ya, setelah doktor nanti kembali ke Pekanbaru, ya, berjuang lagi di Amin. Pekanbaru. Amin Ya. ya Rabbal Alamin. Terima kasih Demikian. Kanda. Oke. Assalamualaikum. Jadi kita berjuang terus untuk meningkatkan pendidikan umat ini. Jadi target dari S2 bukan hanya S2 tapi nanti targetnya doktor, ya. Dan banyak kita mengembangkan pendidikan di negara kita ini dan mendidik karakter generasi bangsa ini, jangan nanti Indonesia ini seperti Nepal, ya, yang kurang akhlak, kurang adab, degradasi moral sampai membunuh, membakar dan lain-lain. Ya, kita didik generasi ini dengan baik dengan ke pendidikan agama Islam. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Jika ada lagi pertanyaan, dipersilakan. Nanti yang mungkin sekarang belum ada pertanyaan, nanti terpikir setelah Zoom, boleh nanti bertanya di grup. Ya, terutama yang belum buat akun ya, karena masih lumayan banyak ya yang belum buat akun. Betul tadi, karena ada juga yang chat saya juga, Pak, saya belum membuat akun Pak, karena belum bayar pendaftaran. Gimana Pak? Apakah boleh kuliah? Nah, sesuai dengan sampaikan Pak Yasan tadi, sudah membuat akun atau belum buat akun, tetap diizinkan kuliah. Nanti dalam berjalan waktu nanti kalau ada rezeki, nanti langsung bayar pendaftaran baru langsung buat akun. Jadi jangan sampai nanti gara-gara tidak buat akun, tidak ikut kuliah. Jadi kampus Al-Kifayah ini fleksibel, sangat membantu. Yang penting kuliah, kalau bisa sebelum kuliah sudah buat akun supaya aman. Tapi kalau memang belum ada rezeki bayar pendaftaran, belum buat akun, tetap lanjut kuliah. Nanti sambil perkuliahan nanti dalam berproses bisa nanti membayar atau bisa membuat akun. Karena mungkin sekarang karena belum akan belum kuliah aja kan. Kalau sudah mulai kuliah nanti insya Allah nanti akan rupanya penting ini akun. Nah, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya yang sudah bergabung di grup yang sebanyak 70 orang itu kita izinkan kuliah gitu ya. Kita izinkan kuliah. Yang sudah buat akun atau belum tetap kita izinkan kuliah. Namun tetap dibuat akun nanti Bapak Ibu ya supaya jangan rugi. Karena kalau ketika tidak buat akun yang rugi itu mahasiswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ketua Yayasan, kepada Kaprodi Magister, Pak Waket 1, Pak Waket 2, Waket 3, Bu dosen, kemudian Pak Sekretaris, Bapak Ibu mahasiswa, magister. Jadi ini bukan calon mahasiswa lagi, tapi mahasiswa magister yang 2 tahun ke depan insya Allah akan mendapat gelar magister pendidikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini salah satunya tadi Ustadz Tahir. Nanti tolong Ustadz ya, boleh chat nanti Pak Irfan nanti supaya selesai finalisasinya buat akun. Karena saya tengok tadi Ustadz Tahir masih dia. Bapak Ibu yang lain yang belum final, tolong nanti dihubungi Irfan ya di chat aja. Oke, demikian Bapak Ibu. Ya. Ingatkan malam. Oke. Lotong malam ya.